Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Studio Mas Lutfi. Channel bagi kamu yang ingin belajar bahasa pemrograman, khususnya Dart pada video ini. Oke kawan, oke teman, bagi Anda yang ketinggalan atau bukan ketinggalan ya, bagi kamu yang memang kunjung ke channel Studio Mas Lutfi, ketemu dengan video ini, maka kamu perlu menonton video sebelumnya. Kenapa demikian? Karena ini adalah lanjutan dari kasus video sebelumnya yang telah saya jelaskan dari mana asal muasal ini. Ya, gitu. Oke. Nah, untuk di kali ini kita coba mengerjakan, tentunya kita harus menganalisa dulu. Menganalisa. Ada dua analisanya ya. Saya akan menggunakan apa itu? Variabel dengan kata kunci var dulu. Dengan kata kunci var. Berarti saya memesan variabel nama, variabel jam kerja, variabel jam lembur, upah kerja, upah lembur. Ini semua saya ubah menjadi variabel semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 variabel. Oke. Kita buat satu file baru di sini, klik kanan new, saya kasih nama dan ini judulnya apa ya? Daftar upah karyawan. Oke. Atau kasus satu aja. Saya buat main ya. Saya buat main, kemudian saya akan menuliskan algoritmanya dulu. Berarti di sini pemesanan variabel, pemesanan variabel, kemudian pemberian nilai variabel untuk variabelnya. Kemudian kita pemberian nilai, bukan pemberian nilai ya. Mengambil nilai dari user yang pertanyaan itu, kemudian proses, habis proses baru cetak. Oke, ini adalah algoritma standar. Jadi algoritma standar itu ya ada input, ada proses, ada output atau cetak. Pemesanan variabel, saya harus memesan variabel nama, jam kerja, jam lembur, upah kerja, upah lembur, dan seterusnya. Berarti saya buat adalah var nama, kemudian jam kerja, jam lembur, kemudian apa lagi ya, upah kerja, upah lembur. Oke, saya lanjut di bawah aja. Var apa itu? Upah kerja, upah lembur, total upah kotor, total PPH, total upah bersih. Total upah kotor, kemudian PPH, dan total upah bersih. Oke, saya sudah memesan variabel ini, jadinya variabel-variabel ini bisa saya gunakan. Gitu. Sekarang pertanyaannya, kita tanya kepada si user tentang inputannya apa. Tadi kita sepakati inputannya adalah nama, berapa jam kerja, berapa jam lembur. Berarti saya buat pertanyaan pertama. Masukkan nama karyawannya. Saya masukkan nama karyawannya, Kemudian nama karyawan ini kan diketik akan disimpan di variabel nama, makanya stdin. Oke, stdin tidak muncul. Kenapa? Kita jangan lupa untuk mengimpornya, mengimpor .io. Oke? Stdin, readline, since. Jadi ketika saya menanyakan masukkan nama karyawan, maka di sini sudah disiapkan tempat penginputan. Tempat penginputan tadi ketika saya ketik langsung disimpan oleh nama. Gitu ya, disimpan oleh nama. Selanjutnya, saya buat pertanyaan lagi. Pertanyaannya adalah masukkan jumlah kerja. Ya, masukkan jumlah kerja. Jumlah jam kerja maksudnya. Oke, masukkan jumlah jam kerja, berarti di sini jam kerja yang menampungnya, menyimpannya. Ya, stdin readline. Setelah saya tanya jam kerjanya berapa, langsung terus saya masukkan 50 jam kerja, saya enter. 50 tadi otomatis disimpan oleh variabel jam kerja. Selanjutnya saya akan menanyakan kepada masukkan jumlah jam lembur. Oke.
Oke, masukkan jumlah jam lembur. Nah, udah selesai. Setelah masukkan jam lembur, udah selesai. Ini pertanyaan kita. Selanjutnya kita bakalan memproses. Memproses berarti mencari satu-satu dong. Mencari upah kerja, mencari upah lembur, ya kan? Mencari total upah dan seterusnya. Oke, saya akan mencoba mengawali proses untuk mencari upah kerja. Ya. Berarti mencari upah kerjanya apa? Variabel upah kerja adalah didapat dari 5.000 yang kita sepakati tadi. Oke, teman-teman semua, 5.000, penulisan 5.000 ini tidak boleh menggunakan tanda titik. Ya, ini nggak boleh. Kenapa? Karena dianggap nanti itu adalah 5.0 atau 5,0 gitu. Karena apapun yang 0 yang di belakang titik itu tidak dianggap ya 5. Tapi kalau mau 5.000 ya jadinya 5.000. Dikalikan dengan variabel jam kerja. Sorry Mas, ini ada yang lupa. Jam lembur. Ya, jam lembur berarti stdin.readline. Sorry. Kok banyak sorry-nya ya? Namanya tangan saya ini nggak punya mata loh. Jadi ya salah ketikan ya hal yang wajar, mohon dimaafkan. Ini kan masih lebaran ini. Masih suasana lebaran ini. Oke, ini saya buat upah kerja 5.000, berarti 5.000 yang dikalikan dengan variabel penampung yang saya tanyakan kepada Anda, kepada kamu, atau kepada orang yang menjalankan tentang jumlah jam kerjanya. Berarti variabel ini saya letakkan di sini. Oke. Ya. Saya masukkan ke sini. Kemudian ini saya sudah dapat untuk mencari upah kerja. Berarti saya selanjutnya mencari yang namanya upah lembur. Berarti upah lembur. Upah lembur adalah 7.000 dikali dengan jam lembur. Oke. Selanjutnya kita mencari total upah kotor. Berarti total upah kotor. Ini nggak perlu gini. Karena udah nampak ya, ini mencari upah kerja, ini mencari upah lembur, ini adalah upah kerja. Sorry, untuk dapetin total upah ini berarti ini ditambahkan dengan upah lembur. Berarti tinggal kita panggil aja upah kerja ditambah dengan upah lembur. Ini berarti kita mencari total upah brutonya. Ya, apakah bruto? Betul, bruto. Selanjutnya kita mencari PPh-nya. Kalau mencari PPh-nya berarti PPh sama dengan berarti total upah ini yang dikalikan dengan 0,1. Total upah kotor dikalikan dengan 0,1. Oke. Baru kita mencari total upah bersih. Total upah bersih adalah total upah kotor dikurangi dengan PPh. Nah, selanjutnya kita tinggal cetak. Cetaknya gimana ya? Print. Saya buat ini cetakan kosong nih ya. Print. Sheet biar keren. Emangnya keren nih Mas? Ya menurut saya keren. Saya nggak tahu menurut kamu sekalian apa ya. Cetak adalah nama karyawan. Nama karyawan, string nama. Saya coba buat kayak gini aja. Bentar, biar rapi ya, biar rapi. Ini saya tap. Kemudian masuk berarti jumlah jam kerja. Tap. Jumlah jam kerja. Kemudian yang selanjutnya adalah jumlah jam lembur. Jam lembur. Ini baru jumlah kok jumlah apa nih? Oke, kita cari mencetak upah kerja. Total upah kerja.
Hei, upah kerja. Biar ada pemisah ya, saya buat seperti ini. Ini hasil rumus. Oke. Terus kelamaan nanti. Ini saya buat upah lembur. Berarti ini adalah lembur. Ayo. Lari-lari ini. Kemudian saya coba buat total upah kotor. Ini tinggal cetak-cetak aja. Jadi teman-teman bisa cetak-cetak aja. Total upah kotor. Selanjutnya berarti ini PPh-nya ya. PPh-nya berarti ini saya buat adalah total PPh 10%. Nah, kalau dalam ini tanda kutip itu kalian bebas. Jadi kalian bebas menambahkan persen karena memang tidak diproses. Ya. Baru ini coba saya kopikan ini biar jelas. Ini adalah total upah bersih ya. Total upah bersih yang diterima oleh karyawan dan selesai. Oke, seperti ini ya. Kita coba untuk jalankan, terjadi error apa tidak. Kita lihat. Run kasus pertama. Oke, masih berjalan dengan baik. Masukkan nama karyawan. Saya masukkan namanya adalah siapa ya? Tono. Kemudian jumlah kerja si Tono adalah 10 jam kerjanya dan lemburnya adalah 10 jam lembur. Maka terjadilah yang namanya error. Kenapa error? Di sini dibilang type string is not a subtype of type number. Jadi kamu menggunakan ini kedeteksi string gitu. Sedangkan yang kita minta itu number. Di manakah dia? Cara menganalisanya adalah kurang lebih ini berada di baris ke-16. Oke, di baris 16. Nah, jam kerja. Seperti halnya di materi sebelumnya, jam kerja ini kan menyimpan nilai dari mana? Ayo. Menyimpan nilai dari standar input, maka dia harus dikonversi. Saya konversi ke integer aja. Oke, jam kerja. Ya kan? Ini saya ubah menjadi konversi integer. Begitu juga jam lembur, saya konversi ke integer. Mau konversi ke double boleh juga, Mas. Kalau mas-mas semua mau dikonversi ke double silakan gitu. Karena memang var tidak ada aturan, dia otomatis dia akan mendeteksi sendiri. Saya coba jalankan lagi ya. Ada error apa tidak, begitu ya. Jadi cara menganalisa errornya seperti itu. Saya coba untuk memasukkan lagi. Masukkan nama karyawan Tono, jumlah kerjanya 10 jam, jumlah lemburnya 10 jam. Dan apa yang terjadi? Ya, nama karyawan Tono, jumlah jam 10, jumlah jam lembur adalah 10 dan upah kerjanya 10 kali 5.000 jadi 50.000, 10 kali 7.000 berarti 70.000. Upah kotornya adalah 5.000 ditambah 7.000 jadinya 120.000 dan total PPh-nya 120.000 diambil 10%-nya. Berapa? 12.000. Dan selamat, upah gaji Anda adalah 108.000. Ya, begini cara pembuatan rumusnya. Ya, cara pembuatan contoh kasusnya. Nah, Mas, itu kan tadi kan pakai var. Bagaimana kalau kita menggunakan tipe data? Nah, kalau menggunakan tipe data, jadi teman-teman tinggal menganalisa saja. Misalnya kalau nama berarti bentuknya string. Kalau bentuknya string nggak boleh digabung, ya kan? Ini bentuknya adalah string. String kan nggak boleh digabung, dia beda. Sedangkan untuk jam kerja, jam lembur, ini semuanya kan bentuknya adalah angka. Nah, angka ini memungkinkan ada desimal nggak? Kalau memang tidak ada memungkinkan desimal, kamu boleh memesan tipe data integer. Tapi kalau kamu ragu-ragu, kamu boleh menggunakan tipe double. Jadi contohnya di sini, saya contohkan pakai integer aja ya. Jadi kamu tinggal menuliskan seperti ini, ya kan? Di sini juga jadinya integer. Karena kenapa saya contohkan integer? Karena memang apa itu namanya? Oh sorry, jam kerja ini kan pertanyaan. Kalau ini pertanyaan memang harus dalam bentuk string, ya, karena kita konversi tadi. Oke,
Jadi seperti ini supaya tidak error. Masih terjadi error. Apa nih? Total upah. Ya, total upahnya dia dideteksi double. Oh, oke. Kita ternyata nggak bisa menggunakan integer, teman-teman. Kenapa? Karena dalam satu rangkaian ini kita memakai yang namanya desimal. Maka semuanya berubah menjadi double, ya. Begitu juga ini berubah menjadi double. Termasuk kita mau konversinya juga berubah menjadi double. Nah, gitu caranya. Nih, sengaja video ini tidak ada cut-cutan, tidak ada diputus-putus. Ini supaya tahu semua proses pembuatannya. Tinggal kita jalankan, hasilnya sama persis. Si Tini sekarang, adiknya yang beli, adiknya yang kerja. Dia jam kerjanya rajin bener, 50 jam dia rajin. Beda sama abangnya, beda sama masnya. Jam lemburnya, gila sampai 100. Tepuk tangan. Kita mau lihat, gajinya berapa dia? Cret. Gajinya adalah 855.000. Ya, tidak ada error. Ya, kita tinggal membedakan aja penggunaan var seperti apa tadi, penerapan di dalam tipe data juga seperti apa. Nah, mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa mempraktekkan ini dengan baik. Ya, mudah-mudahan bisa mempraktekkan ini dengan baik dan bisa membantu teman-teman di dalam memecahkan kasus. Ya, silakan praktek mandiri dengan membuka Google, kemudian tinggal diketik aja kata kuncinya soal Excel. Apabila kamu ngerasa kesulitan, jangan lupa untuk komen ke dalam video ini. Dan minta tolong subscribe, like, comment, and share. Thank you, dan sampai jumpa di video berikutnya. See you.